amin saudara. Karena ini minggu terakhir di tahun 2024, jadi saya akan menyampaikan firman tentang sukacita kemenangan. Lihat wajah-wajah mereka saudara, lihat wajah-wajah mereka, colek kiri kanan. Nah kamu juga wajahnya teh harusnya seringnya gitu, jangan bae-duae gitu loh. Ya, puji Tuhan saudara ya. Nggak perlu perkenalkan diri kan, saya udah beberapa kali kesini ya. Kalau saudara lupa berarti saudara orang yang mudah melupakan. Betapa kesan itu saudara buang begitu saja. Pak Manik Ginting, shalom pagi Pak. Saya nggak ngerti rupanya beliau anak Bapak ya. Tapi beliau lebih tinggi, lebih ganteng Pak. Ya, berarti Bapak berhasil Pak ya. Membuat generasi yang lebih baik. Nama saya Binsar Sagala, Sagala Boga, Sagala Bisa. Nah ini yang bahaya Pak Hebat. Sagala Hayang, nah ini yang bahaya. Ini bisa stres, ini gak boleh ya saudara. Istri saya 3 anaknya. Tunggu dulu Bu, belum beres. Istri saya tuh 3 anaknya, itu berarti anak saya juga. Ibu Lasma itu istri saya satu-satunya secara meyakinkan dan sah. Tak dapat diragukan lagi. Anak yang pertama sekarang lagi ada di pendidikan teologi, dia juga sekolah di School of Pray and Worship. Semua dia backgroundnya pariwisata, tapi ya Tuhan punya cara lain ya. Yang kedua psikolog, saudara sedang ada di tugas akhir. Ya kuliah di Maranatha. Ya, pendeta bisa nguliahin anaknya di Maranatha loh, padahal mahal saudara. Ya cara Tuhan tuh ajaib, amin saudara ya. Haleluya. Yang ketiga si Ucok, 1 Kesia 2 Berta. Si Ucok akhirnya datang juga, saya pikir teh si Butet tuh kabeh. Pekte genep tahun kemudian kurang lebih si Ucok datang juga. Saya mana teh Ucok kemana wae. Akhirnya si Kaleb datang kelas 2 SMA. Saya Batak tapi lahir di Cicadas Pak. Gitu Pak Manik Ginting ya. Tapi nggak apa-apa. Saya belajar juga bahasa-bahasa orang tua saya. Baik, puji Tuhan. Sukacita kemenangan. Waduh, keren banget sukacita kemenangan. Lihat saudara wajah-wajah mereka itu. Wah, topi bukan topi mahal, boboko. Tapi karena sukacita kemenangan itu dahsyat saudara ya. Luar biasa. Sukacita kemenangan itu ditentukan oleh kita menyadari, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Makanya Natal itu disebut juga selain namanya Yesus, Immanuel. Hakikatnya itu saudaraku, namanya Yesus tapi hakikatnya Immanuel. Dia menyertai kita. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak ada beserta saudara. Jangan pernah. 1 detik saja saudara berpikir begitu, tumbang saudara. Dan iblis tuh mempermainkan itu saudara. Iblis mau coba bikin kita ragu. Iblis mau coba bikin kita gak yakin bahwa dia menyertai kita. Saya mau bilang dia menyertai kita. Ada berita hebat saudaraku ya, pemberitaan firman Allah ini. Nah sekarang kita sepakat ya kalau ada yang tepuk tangan 1 orang atau 2 orang, semua ikut tepuk tangan. Jadi jangan nanti 1 orang tepuk tangan gak ada yang tepuk tangan, what's wrong with me gitu loh. Karunya sih aneh sorangannya. Jadi kalau ada 1-2 orang tepuk tangan, semua tepuk tangan. Siap? Nah ini ada. Nah semua tepuk tangan. Puji Tuhan. Saudara, kemenangan kita lihat luar biasa. 2700 tahun lalu atau 700 tahun sebelum Yesus lahir. Oh, dia yang mencipta langit bumi bilang gini, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sok kurang jelas apa kekristenan itu saudara? Kekristenan itu sejelas ini dan sepasti ini. Karena itu keluar dari mulut Allah sendiri saudara. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Kata siapa? Kata dia sendiri. Amin saudara. Kekristenan bukan neliti-neliti, reka-reka. Ini kayaknya pribadi cocok nih jadi juru selamat nih. Ini kayaknya pribadi cocok nih jadi Tuhan. Kekristenan bukan gitu saudaraku. Kekristenan dapat informasi, dapat deklarasi, dapat berita dari pribadi Tuhan itu sendiri. Katakan amin saudara. Sejelas itu dan sepasti itu kekristenan. Kekristenan tidak meraba-raba, kekristenan tidak meneliti-meliti, kita tidak mampu meneliti Tuhan. Natal lah yang membuat kita kemudian bisa mengenali Tuhan. Karena dia mengambil rupa sebagai manusia, tapi itu bagian lain. Saudara,
pada dasarnya kita nggak bisa mengenali Allah, meneliti Allah, apalagi mendefinisikan Allah karena dosa. Dan sejelas ini kekristenan, sepasti ini kekristenan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 700 tahun kemudian dia datang sebagai manusia dan ada di antara kita. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin saudara. Jadi clear ya. Orang Kristen tuh harus clear bahwa berita tentang Tuhan dan juru selamat itu datang dari mulut Tuhan itu sendiri. Pengakuan itu datang dari mulut Tuhan itu sendiri. Katakan amin saudara. Kalau saudara masih ragu, Bang Haji Roma Irama bilang, lalu. Amin saudara ya. Sepasti dan sejelas itu kekristenan. Saudara, ada masalah terbesar manusia di kolong langit yang tidak ada jalan keluarnya. Ada. Ketika manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa, kata surat Roma. Kemudian ada masalah yang besar. Manusia di kolong langit yang tidak ada jalan keluarnya. Apa itu saudaraku? Kebinasaan karena dosa. Gak ada jalan keluarnya. Gak ada, manusia gak bisa menjangkau Tuhan. Manusia gak bisa cari celah untuk dia bisa selamat, gak bisa. Upaya manusia semua sia-sia. Karena kita sudah terpisah dengan Allah. Satu-satunya jalan keluar. Dia sendiri yang harus jadi jalan keluar buat kita. Alkitab bilang, aku memperdamaikan diriku dengan engkau. Dia Allah yang memperdamaikan dirinya dengan engkau, dengan kamu. Saudaraku, sekalipun kita punya inisiatif, sekalipun kita punya kemauan berdamai dengan Allah. Dalam konteks manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah loh saudara ya. Manusia sudah berbuat dosa, kita gak sanggup. Sekalipun kita punya inisiatif untuk berdamai dengan Allah. Sekalipun kita punya kemauan untuk berdamai dengan Allah. Kita tidak sanggup, kita tidak layak, kita tidak bisa. Tapi puji Tuhan dia sendiri mau jadi jalan keluar buat kita. Katakan amin saudara. Dia mendamaikan dirinya dengan saudara. Hanya itu yang membuat kita bisa menerima anugerah dan kasih karunia. Keselamatan dari Tuhan. Yesus jadi jalan keluar untuk masalah manusia yang tidak ada jalan keluarnya. Yesus jadi jalan keluar. Bukan Yesus kasih jalan keluar. Bukan Yesus kasih tahu jalan keluar. Contoh, Pak Herbert punya masalah, ngobrol dengan saya. Pak, saya mau kasih jalan keluar ya. Nah ini Pak Binsar ngasih jalan keluar. Bapak nanti ketemu dengan orang, alamatnya di sini Pak. Masalah Bapak nanti bisa tertangani sama orang itu. Kalau saya ngasih jalan keluar, itu tidak berhubungan dengan saya. Tapi Yesus gak ngasih jalan keluar, Yesus gak ngasih tahu jalan keluar. Dia jadi jalan keluar. Loh saudara, kalau dia udah jadi jalan keluar, naon deui rek dipikariwangen. Apalagi yang mau saudara khawatirkan? Apalagi yang mau saudara takutkan? Dia jadi jalan keluar. Pencipta langit bumi. Pencipta alam semesta. Yang menciptakan saudara. Tadi teh mau tepuk tangan kecil gitu teh. Enggak ya. Agak gatel aja ya, enggak. Ya, sebelum ada bunyi kita enggak tepuk tangan ya. Harus yang ada bunyinya. Tadi beliau gini tapi enggak ada bunyi ya, kelihatannya bukan bermaksud ya. Saudaraku perhatikan baik. Yesus jalan keluar. Dia jadi jalan keluar. Terus apa lagi yang saudara dan saya mau takutkan atuh? Harusnya di setiap peperangan kita menang. Amin. Harusnya di setiap masalah kita bertahan untuk menghadapinya. Jangan lari kabur dari masalah. Jangan lari dari persoalan. Terus ini yang paling ngeri. Nyalah-nyalahin orang. Ini teh gara-gara kamu mami. Istrinya. Ini teh gara-gara kamu papi. Dua-dua kemudian duet. Ini gara-gara anak-anak. Ini gara-gara Pak RT, Pak RW, Pak Lurah disalahkan KB saudara. Ini gara-gara situasi. Berhenti menyalahkan seseorang. Berhenti menyalahkan situasi kondisi. Ada masalah, hadapi.
Udah semua diizinkan Tuhan terjadi ya tuh saudara. Amin saudara. Seandainya suami kita berpotensi untuk bikin masalah, kalau Tuhan gak izinkan gak terjadi. Tapi ini memang Tuhan izinkan, terus gimana? Ngapain nyalah-nyalahin orang, ngapain nyalah-nyalahin situasi, kondisi. Wasting time, wasting energy, habiskan waktu, habiskan tenaga. Hadapi aja. Amin saudara. Dia jalan keluar. Loh dia itu jalan keluar. Allah jalan keluar. Bayangkan saudara. Makanya ada ayat ngomong gini. Sebab itu apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Maksudnya tentang semuanya itu tuh apa? Kalau saudara baca ayat sebelum-sebelumnya. Gereja mulai mengalami aniaya, tekanan, ketelanjangan dan sebagainya. Anggaplah masalah kita di konteks gereja di akhir zaman ini. Masalah-masalah keuangan, masalah-masalah hubungan, masalah sakit penyakit dan sebagainya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, katanya saudara, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, saya mau tanya, Allah di pihak kita enggak? Loh dia datang sebagai manusia masa enggak di pihak kita? Dia mati di Golgota masa enggak di pihak kita? Persoalannya kita mau merespon enggak keberpihakan Allah kepada kita? Seringkali kita kurang merespon dengan benar saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saya pernah peragakan enggak ini ya? Jika Allah di pihak, pernah peragakan lah ya gerakannya ya, tahu ya Pak Herbert gerakan lagu ini. Oh pemain keyboard, tolong pemain keyboard. Oh ini saya supaya kasih tahu ini WL-nya nanti. Sorry ya sedikit masukan. Sorry. Oke bro, jika Allah di pihak kita, aduh ini lagu saudara gerakannya, wah ini keren. Satu ketika saya melayani di sebuah gereja semi karismatik, semi protestan. Jadi kalau gereja semi karismatik, semi protestan itu saudaraku, tempat duduk pendeta dan majelis itu di depan gini. Jadi kita menghadap jemaat. Kursi-kursi. Ini mimbar gede. Pendetanya lebih tua dari saya saudara. Kami beda sekitar 15 tahun. Lebih tua dari saya loh. Nyanyi gereja ini teh lagu ini. Saudara kan setengah karismatik, setengah protestan, setengah injili. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Loh, saudara dengar ya, waktu nyanyi lagu ini si pendeta lebih tua dari saya 15 tahun loh. Gerakannya dong. Kan kita biasa kalau nyanyi lagu ini kan, jika terpukul. Saya lebih muda 15 tahun dari dia, tapi dia lebih menantang, saudara. Apa maksud dari pendeta ini lakukan itu? Jadi setelah lagu itu diulang-ulang, jadi saya gerakannya gitu juga, bro. Kesini masalah, kesini. Persoalan sini, jangan malu-malu. Tuh lihat jadi masalah yang malu-malu sama kita saudara. Jadi persoalan yang takut-takut sama kita. Jangan takut, sini. Aku mau jadi pemenang lagi. Sini. Saya tadi ngobrol dengan Pak Herbert tentang melayani Tuhan di tempat kami di Bandung Timur. Saya bilang, dahsyat melayani Tuhan tuh loh Pak Herbert. Tantangan kami gak mudah di Bandung Timur, di Antapani. Saya dilemparin, dimasukin kotoran manusia ke gereja. Tapi saya bilang melayani Tuhan tuh banyak membuat kita tercengang, terpesona karena karyanya itu amazing. Haleluya, amin saudara. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Gak usah salah-salahin orang, ada masalah hadapi aja. Ingat ya, jari satu boleh, jari banyak boleh. Sini. Perhatikan, setiap ada masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Setiap itu juga ada jaminan kemenangan buat kita. Mau ngalami kemenangan? Jangan hindari masalah. Mau menang satu?
Masalah satu. Mau menang 2, masalah 2. Mau menang banyak gak? Hanya sok tarima atau masalah sing banyak. Jangan kio, yo can anggus, gus datang deui masalah teh atuh Pak Binsar kumaha teh Pak Manik. Saya belum selesai dengan masalah ini. Kok ada lagi? Saudara ngapain sih gaya-gayanya kayak gitu? Rubah sekarang. Puji Tuhan ini masalah belum beres, sudah ada lagi. Akan ada kemenangan yang berentet-rentet terjadi. Haleluya. Ini saya ngomong gini teh saudara benar-benar saya alami. Bukan teori, benar saya sekolah teologi, S2 saya 2 kali saudara, sekolah teologi. Tapi dah teori mah naon gunanya. Walaupun itu penting. Tapi apa gunanya dalam membangun iman kalau kita gak jadi pelaku? Bukan gak penting itu, bagus. Sekolah teologi bagus, belajar bagus. Tapi kalau gak melakukan, gak mengalami. Yang saudara pikir ini orang yang berdiri depan saudara ini si Pak Binsar mah batikna alus, pegang mic. Aduh, tadi ngopi di situ nih asik. Masalah saya banyak. Banyak masalah saya. Kalau saudara gak percaya, cari coffee shop yang premium daerah sini, Arabica low full loh saudara ya. Ajak saya ngobrol ke sana sampai tembus makan siang tapi saudara yang bayar. Saya cerita banyak persoalan saudara. Banyak bising hayang nyaho gitu loh saudara. Jangan saudara pikir pendeta dengan ngocoblak unggul saudara. Tantangan gak mudah. Untuk saya bisa berdiri di depan saudara hari ini. Itu rangkaian perjalanan iman yang gak mudah. Sejak saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan tahun 94. Sejak muda saya masuk sekolah teologi. Saya melayani Tuhan. Ditanya, kerek jadi naon teu nyaho. Aiman itu sekolah Alkitab, sekolah teologi itu kerek jadi naon teu nyaho. Terus nah tuh maneh ayeuna bet sakola. Nya teu nyaho, saya pokoknya mah saya rindu melayani Tuhan. Wah kepikiran jadi pendeta diundang kan itu, diundang kan di GBI Beto, Karwangi diundang, kamu Sumarekon, Kacimahi kemana, ke luar negeri naik pesawat diberi hotel. Gak ada pemikiran gitu dulu saudara. Pokoknya saya mau melayani Tuhan aja udah. Antapani atau saudaraku Bandung Timur di ujung sana. Gak ada angkot lewat di gereja saya. Gak ada pemikiran saya. Yang saya tahu saya melayani Tuhan, ada jemaat salam, ada masalah didoakan, siapkan khotbah. Didikan Pantai Kosta, sorry ya, Betel juga Pantai Kosta. Gitu didikan nanti. Yang melayani Tuhan, hidup mati melayani Tuhan gitu. Puji Tuhan saudara, sampai sekarang orang bilang Binsar gak tambah kurus, tambah gemuk saudara. Anugerah Tuhan, ada masalah banyak. Sebab itu apakah kita katakan tentang semua jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, maksudnya Yesus jadi jalan keluar, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengorbankan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau yang gak ada jalan keluar aja dia mau jadi jalan keluar. Apalagi yang hanya pretelan-pretelan masalah kita selama ada di dunia ini saudara. Masalah terbesar manusia itu kebinasaan karena dosa. Setelah itu persoalannya bukan terlalu hebat, bukan terlalu besar, gak ada. Itu persoalan pretelan-pretelan saudara. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah ini, masalah itu, sakit penyakit. Udahlah, yang gak ada jalan keluar aja dia mau jadi jalan keluar. Apalagi yang gini-gini, pasti ada jalan keluar. Amin saudara. Dan ingat saudara, dia bukan hanya menjamin kita untuk ada dalam keselamatan. Dia bukan hanya menjamin kita untuk adanya jalan keluar dalam setiap persoalan. Disertakannya damai sejahtera bagi kita. Karena dia tahu menjalani hidup di dunia ini gak gampang. Dia tahu dunia ini tempat pergumulan. Dunia ini tempat orang menangis. Dunia ini tempat tantangan. Coba saudara tanya sok sama orang, gak tanya. Ada gak orang di dunia ini yang tidak pernah menderita? Gak ada saudara. Dunia ini tempat penderitaan. Haleluya. Betul ya? Dunia ini tempat air mata. Makanya Alkitab jamin di sana tidak ada lagi air mata. Loh karena benar dunia ini tempat orang mengeluh, bersedih. Tapi kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menang. Amin saudara. Ada penyertaan damai sejahtera. Yesus langsung bilang damai sejahtera itu tinggalkan bagimu.
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara tahu damai sejahtera yang dimaksud di sini? Rasa tenang, aman dan nyaman karena percaya penyertaan Tuhan. Sehingga persoalan masalah tidak bisa menghancurkan kita. Ini damai sejahtera yang dimaksud. Ulang. Damai sejahtera adalah, damai sejahtera ini ya. Rasa tenang, aman dan nyaman karena percaya Tuhan menyertai kita. Kapan Tuhan gak menyertai? Gak pernah. Kita yang sering kabur dari Dia. Kita yang sering lari dari Dia. Dan karena damai sejahtera ini, masalah persoalan tidak akan pernah bisa menghancurkan kita. Kalau ada orang Kristen ngomong gini, Pak Binsar, aduh kita terpuruk loh Pak, hancur kita. Kenapa? 2 tahun lalu Pak ada masalah besar di keluarga kami. Buat saya harusnya jalur ceritanya gak kayak gitu. Amin ya. Masalah harus bikin kita tambah dewasa. Masalah harus bikin kita tambah punya bahu yang semakin kuat. Batu bata dibakar tambah keras, tambah kuat saudara. Tidak semua yang dibakar itu jadi hancur. Anak-anak Tuhan kalau dibakar dalam api persoalan, api masalah, dia akan tambah kuat. Punya bahu yang semakin kuat. Amin saudara. Amin saudara. Karena ada damai sejahtera. Dan Alkitab bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Loh gimana Tuhan Yesus teh? Dunia kan tempatnya persoalan. Dunia kan tempatnya permasalahan. Kok jangan gelisah dan gentar? Emang bisa kita selama hidup di dunia gak gelisah dan gak gentar? Bisa. Bisa saudara. Ada masalah? Ada. Tapi kita gak gelisah dan gak gentar. Kapan kita gak gelisah dan gak gentar sementara kita hidup di dalam dunia ini? Ketika saudara menerima apa yang dunia tidak bisa berikan kepada saudara. Ulang. Kapan kita bisa tidak gelisah dan tidak gentar padahal kita hidup di dunia yang penuh dengan persoalan? Ketika saudara menerima yang dunia tidak bisa berikan kepada saudara. Hanya Yesus yang bisa berikan itu kepada saudara. Tapi selama saudara hanya menerima apa yang dunia bisa berikan kepada saudara. Oh gelisah gentar terus. Makanya jangan taruh dasar damai sejahteramu kepada hartamu. Tuhan percayakan banyak harta, puji Tuhan bersyukur. Jangan taruh di titelmu yang banyak itu. Jangan taruh di kepintaranmu, jangan taruh di relasimu, jangan taruh di kekuatanmu. Kau akan gelisah dan gentar karena itu semua sementara. Katakan amin saudara. Jadi harus ditaruh di mana Pak Binsar? Ditaruh pada keyakinan dan percaya kita Dia ada dan menyertai kita. 2000 tahun lalu itu sudah ditegaskan dengan kelahirannya di Bethlehem. Amin saudara. Loh kenapa ya Pak Binsar ya? Ketika kita menerima yang dunia gak bisa berikan, kita bisa gak gelisah dan gak gentar. Ketika kita hanya menerima yang Yesus berikan dan dunia gak bisa berikan. Kenapa kok bisa begitu? Ini ayatnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Penganiayaan bisa persoalan, pergumulan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah jadi ini jawabannya. Kenapa ketika kita menerima sesuatu dari Yesus dan dunia gak bisa berikan itu ke kita, kita bisa gak gelisah dan gak gentar. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Sudah dikalahkan dunia ini sama Yesus saudara. Tinggal kita bersekutu dengan kemenangannya. Katakan amin saudara. Ada lintasan kolam renang 100 meter. Seorang anak disuruh berenang dari ujung sana ke ujung sebelah sana. 100 meter treknya. Pelatih ranking 5 nasional. Ranking berapa? 5 nasional. Bilang kamu kalau berenang dari sana ke sana supaya cepat. Kakimu gerakannya harus begini. Kaki tanganmu harus begini. Pundakmu harus begini, bahumu harus begini. Si anaknya dengar. Tiba-tiba nongol ada satu orang lagi. Ranking 1 nasional. Ranking berapa? Yang pertama tadi ranking berapa? Ini ranking 1. Dia bilang gini. Kamu kalau mau berenang dari ujung sana ke ujung sana. Cepat. Kamu tangannya harus gini, kaki harus gini. Bahu kamu, pundak kamu harus gini. Terus kamu kepala harus gini. Saya mau tanya. Yang perlu didengar anak ini yang ranking 5 atau ranking 1? Kenapa? Karena ranking 1 itu sudah mengalahkan track ini. Haleluya. Haleluya.
Kan minggu ini temanya meneladani karakter Kristus ya. Meneladani watak Kristus ya kalau gak salah. Pokoknya itu saya perhatikan. Ya saudara harus teladani Kristus. Pasti gak gelisah, gak gentar. Loh tunggu, masalah tetap ada. Nah ini hebatnya orang yang ada dalam damai sejahtera Kristus. Masalah ada tapi bisa senyum. Masalah ada tapi tetap bisa ngedoain orang, menolong orang, ngebantu orang. Sampai orang nanya, koh, ci, om, tante, amang boru, nam boru, tulang, nan tulang. Kok bisa sih kayak gitu? Aku tahu masalahmu banyak. Kalau aku jadi engkau, aku kayaknya gak tahan deh, gak kuat deh. Tapi engkau masih bisa berdoa buat orang, melayani Tuhan, masih bisa senyum, masih bisa bantu orang. Itu kenapa kok bisa kayak gitu? Nah kalau ada orang nanya gitu sama saudara, jangan jawabnya terlalu muter. Jadi gini ya, kalau tante mah gak terlalu mikirin kalau ada masalah mah. Begini ya koko mah kalau koko mah ya, jangan terlalu panjang jawabnya, bilang ada Yesus dalam hidup saya. Langsung. Apalagi yang nanya orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Itu langsung. Kasih itu langsung. Pasti dia nanya, Yesus itu siapa? Ya, pendalaman Alkitab akan segera dimulai. Gak ada jerat hukum Pak. Yang membawa kita kemudian ditarik ke kantor polisi. Dia yang nanya. Penginjilan gak bisa dihambat saudara. Asal orang Kristen hidup benar. Tuhan punya banyak cara. Sekarang mas saudara kesaksian yang dibutuhkan. Bukan berarti ini gak dibutuhkan. Bukan gini kesaksian yang dibutuhkan. Puji Tuhan saya ikut Tuhan. Dulu saya perusahaan hanya 2. Sekarang setelah ikut Tuhan 15 tahun. Perusahaan saya jadi 17. Ya puji Tuhan itu juga kesaksian. Cuma saudara tahu. Yang nendang kesaksian hari-hari ini. Saya ikut Tuhan. 5 tahun saya ikut Tuhan. Persoalan saya semakin banyak. Tantangan hidup saya semakin banyak. Saya menjalani itu semua. Sampai hari ini saya ada. Saya melewati itu semua. Dan saya bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Sampai hari ini saya divonis dokter kanker. Tapi saya terus berdoa untuk orang-orang juga yang mengalami hal yang sama dengan saya. Supaya mereka dikuatkan. Hari-hari ini kesaksian yang model gitu saudara. Saudara tahu kalau Rasul Paulus disuruh bersaksi di GBI Bethel Kings. Tahu isi kesaksiannya apa? Puji Tuhan, jemaat GBI Bethel Kings. Saya Rasul Paulus dulu menganiaya loh jemaat Tuhan. Sekarang aku jadi pengikut Tuhan. Saudara tahu setelah aku jadi pengikut Tuhan, aku hidup senang, hidup enak. Salah. Dulu aku disanjung-sanjung sebelum ikut Yesus. Dulu banyak orang ikut aku. Banyak komplotanku setelah ikut Yesus. Aku ditinggalin orang, aku dianiaya, aku diancam, aku mau dibunuh. Benar gak? Loh enggak, ini benar enggak? Kalau Paulus suruh bersaksi nih sekarang nih, contoh dia hidup gitu, bersaksi di depan kita. Pasti kan gitu kesaksiannya kan? Bukan gini, puji Tuhan setelah saya ikut Tuhan, semua jadi indah banget. Lebih indah dari sebelumnya, luar biasa. Saya enggak anti dengan keindahan. Keindahan pasti jaminan kita dari Tuhan. Tapi Paulus akan bersaksi. Dulu dia hidup senang, enggak ada orang yang ditakuti. Sekarang dia ibadah pun harus lihat-lihat, saudara. Karena ada banyak orang Yahudi yang mengancam dia setiap ibadah. Mengancam untuk dibunuh. Ada damai sejahtera Tuhan bagi saudara. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Karena dia sudah mengalahkan dunia ini. Jadilah menang. Nah ayat ini menjadi ayat kemudian yang meneguhkan kita berikutnya. Tetapi dalam semuanya itu, ayat yang tadi tuh masih berhubungan. Jika Allah di pihak kita. Ini kan masih ayat Roma 8 ya kan. Tetapi dalam semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dia tidak menyayangkan anaknya bagi kita. Apalagi untuk hal yang lain. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yuk Bapak Ibu, jemaat GBI Bethel Kings ibadah 1, kita ada dalam sukacita kemenangan. Orang kalau ada dalam kemenangan, dia pasti gini, aku persembahkan kemenangan ini. Dapat medali emas nih contoh. Aku persembahkan kemenangan ini untuk. Saudara, orang yang suka cita dalam kemenangan tuh pasti melakukan ini. Mempersembahkan atau mendedikasikan kemenangannya. Nah ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang kesaksian untuk menolong. Kemenangan ini aku persembahkan kepada pemain keyboard kita, siapa namanya? Arfan. Aku persembahkan buat Arfan. Aku tahu Arfan hidup ini tidak mudah Arfan. Tapi Tuhan membuktikan
kita dijamin menang. Kemenangan ini aku dedikasikan untuk Arfan. Terus si Arfan ngambil tisu. Amin, amin Pak Binsar, amin, amin, amin. Jadi kuat nyatanya. Amin saudara. Amin saudara. Dan ada banyak orang menunggu saudara mendedikasikan kemenangan saudara. Mempersembahkan kemenangan. Makanya menang. Jangan kumaha sih? Aing malieur hirup teh lah kieu anak ieu kumaha teh atuh lain mendedikasikan kemenangan, mendedikasikan pesimis. Amin ya. Saudara menang itu bukan hanya untuk diri saudara sendiri, itu bisa jadi kesaksian untuk menolong orang lain. Katakan amin saudara. Kemaksimalan, biasa kalau udah menang, lari 100 meter 12 detik, dia akan berusaha perbaiki rekor. Benar ya saudara? Itu bicara tentang apa? Memperbaiki kualitas kehidupan, memaksimalkan. Yuk, kualitas karakter kita maksimalkan. Kualitas mengampuni kita, kualitas memberi kita. Amin. Kualitas penerimaan kita. Katakan amin dong saudara. Yang terakhir, orang yang suka cita dalam kemenangan, dia pasti lahirkan pemenang-pemenang baru. Susi Susanti sampai hari ini diminta sama PBSI, tolong cetak lagi Susi Susanti yang baru. Can aya keneh sampai ayeuna. Tapi juara itu harus melahirkan juara-juara baru. Ini bicara tentang apa? Pemuritan untuk penginjilan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya, thank you Arfan, Tuhan yang besar.